I'm super shy, but wait a minute while I make you mad, make you mad. 떨리는 지금도 you're on my mind. All the time I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mad, make you mad. 떨리는 지금도 you're on my mind. All the time I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok biologi dari 12 IPA 2. Perkenalkan nama saya Kalista Nurani dari kelas 8. Saksikan vlog kita. Dadah. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. Apa sih mangrove itu? Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis surut, namun juga bisa tumbuh pada pantai karang, juga pada dataran koral mati yang di atasnya ditimbuni sebuah lapis tipis pasir, lumpur, maupun pantai berlumpur. Fungsi mangrove yang pertama melindungi garis pantai, habitat bagi tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, penyimpanan karbon. Yang keempat, sumber makanan dan bahan bakar. Yang kelima, penyerap polutan. Yang keenam, penghasilan ekonomi. Jenis-jenis tanaman mangrove. Mangrove jenis api-api atau bisa disebut Avicennia spp. Jenis mangrove yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis api-api, Avicennia spp. Mangrove api-api adalah jenis mangrove sejati dan pionir yang berperan penting dalam menghasilkan berbagai jenis produk seperti kayu dan hasil hutan non-kayu, guna menunjang ketahanan pangan dan obat-obat tradisional bagi masyarakat pesisir, serta menjaga keutuhan ekosistem mangrove. Untuk selanjutnya ada pepada Senoratia. Pepada merupakan salah satu jenis mangrove yang tumbuh di bagian yang kurang asin, tanah lumpur yang dalam, seringkali sepanjang sungai kecil dengan air yang mengalir pelan dan terpengaruh pasang surut. Jenis ini tidak pernah tumbuh pada pematang atau daerah berkarang. Yang selanjutnya yaitu bakau Rhizopora sp. Ciri utama pohon bakau ada pada jenis akarnya, akar tunjang steel root. Pada tanaman bakau-bakauan berfungsi untuk mempertahankan posisi pohon bakau ketika ombak dan pasang surut air laut menerjangnya. Jenis pohon bakau sendiri di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu bakau minyak, Rhizopora apiculata, bakau hitam, Rhizopora mucronata, dan Rhizopora stylosa. You will be my girl. Jadi namanya tanjang merah atau bakau. Tak kirim kok ya. Ini ya bunda. Aku yang dokumentasi mau. Baru Pak. Dokumentasi numpak perahu. Lunggo. Langit bumi bersaksi. Jadi KKB. Ambro. Biarlah mereka ini. Wow. Enggak, tapi takut banget. Saya kuat kita. Hah? Oh iya. Perkecambahan tanaman mangrove. Perkecambahan pada tanaman mangrove. Semua makhluk hidup memiliki strategi untuk mempertahankan spesiesnya tetap hidup. Mangrove pun melakukan hal tersebut. Biji mangrove yang lahir secara vivipar merupakan cara tanaman mangrove untuk menyebar ke daerah sekelilingnya.
Cara penyebaran seperti ini menyebabkan mangrove selalu berkumpul seperti membuat suatu koloni atau hutan mangrove. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul adalah, kenapa hal ini dapat terjadi? Tipe buah mangrove ada 3, yaitu vivipari, cryptovivipari, dan normal. Vivipari adalah biji yang telah berkecambah ketika masih melekat pada pohon induknya dan berkecambah ketika keluar dari kulit buahnya yang disebut propagul. Cryptovivipari adalah biji yang telah berkecambah ketika masih melekat pada pohon induknya, tetapi masih tertutup oleh kulit buahnya. Normal adalah tipe buah normal, seperti buah yang dimiliki tumbuhan darat pada umumnya. Faktor utama penyebab biji mangrove berkecambah di pohon induk adalah kegiatan zat pengatur pertumbuhan berupa asam absisat. Asam absisat atau ABA diketahui menghambat perkecambahan biji. Hal ini berarti ABA memiliki aktivitas yang berlawanan dengan auksin dan giberelin. Pada tumbuhan secara umum, konsentrasi ABA tinggi pada bagian biji, sehingga embrio tidak akan berkecambah sebelum konsentrasi ABA rendah. Embrio akan tumbuh dan berkecambah ketika ada inhibisi dari air dan melarutkan ABA, sehingga giberelin diinduksi. Peristiwa yang berbeda dialami oleh mangrove. Biji mangrove memiliki ABA dalam konsentrasi yang rendah. Faktor ABA menentukan dormansi atau berkecambahnya suatu biji. Lingkungan yang keras di hutan bakau hampir tidak memungkinkan jenis biji-bijian berkecambah dengan normal di atas lumpurnya. Selain kondisi kimiawinya yang ekstrim, kondisi fisik berupa lumpur dan pasang surut air laut membuat biji sukar mempertahankan daya hidupnya. Hampir semua jenis flora hutan bakau memiliki biji atau buah yang dapat mengapung, sehingga dapat tersebar dengan mengikuti arus air. Selain itu, banyak dari jenis-jenis mangrove yang bersifat vivipar, yaitu biji atau benihnya telah berkecambah sebelum buahnya gugur dari pohon. Contoh yang paling dikenal barangkali adalah perkecambahan buah-buah bakau atau rhizopora, tengar atau seriops, atau kendeka, bisa juga disebut bruguiera. Buah-buah pohon ini telah berkecambah dan mengeluarkan akar panjang serupa tombak manakala masih bergantung pada tangkainya. Ketika rontok dan jatuh, buah-buah ini dapat langsung menancap di lumpur di tempat jatuhnya atau terbawa air pasang, tersangkut dan tumbuh pada bagian lain dari hutan. Kemungkinan lain, terbawa arus laut dan melancong ke tempat-tempat jauh. Buah nipah atau Nipah fruticans telah muncul pucuknya sementara masih melekat di tandannya, sementara buah api-api, Kaboa atau Aegigeras, jeruju atau Acanthus, dan beberapa lainnya telah pula berkecambah di pohon meski ia tak tampak dari sebelah luarnya. Ini adalah bibit dari tanaman mangrove, ini masih kecil, itu masih belum kelihatan. Nah, ini yang sudah rada besar. Seperti ini. Never let my love 이젠 안녕 and I'm free falling 별들아 모두 편히 차렴 till I be calling no matter where I go 여긴 no home 두려워도 난 다 아래로 그냥 never let my love Random kids in your area. Monyet hilang. Monyetnya nyemplung. A few moments later. Monyetnya mirip kamu. Bentuk akar tanaman mangrove. Yang pertama, akar pasak atau akar napas pneumatopores, yaitu akar pasak berupa akar yang muncul dari sistem akar kabel dan memanjang keluar ke arah udara seperti pasak.
Akar ini merupakan akar udara yang berbentuk seperti pensil atau kerucut yang menonjol ke atas. Terbentuk dari perluasan akar yang tumbuh secara horizontal. Akar napas ini terdapat pada Avicennia alba, Psilocarpus moluccensis, dan Soneratia alba. Yang kedua yaitu akar lutut atau kneros. Akar lutut merupakan modifikasi dari akar kabel yang pada awalnya tumbuh ke arah permukaan substrat kemudian melengkung menuju ke substrat lagi. Akar ini merupakan akar horizontal yang berbentuk seperti lutut, terlipat di atas permukaan tanah, meliuk ke atas dan bawah dengan ujung yang membulat di atas permukaan tanah. Akar lutut seperti ini terdapat pada Bruguiera cylindrica, Bruguiera gymnorrhiza, dan Bruguiera parviflora. Yang ketiga yaitu akar tunjang, stilt rose. Akar tunjang merupakan akar atau cabang-cabang akar yang keluar dari batang dan tumbuh ke dalam substrat. Akar ini merupakan akar udara yang tumbuh di atas permukaan tanah, mencuat dari batang pohon dan dahan paling bawah serta memanjang keluar dan menuju permukaan tanah. Akar ini terdapat pada Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, dan Rhizopora stylosa. Yang keempat, akar papan atau plank rose. Akar papan hampir sama dengan akar tunjang, tetapi akar ini melebar menjadi bentuk lempeng, mirip struktur silet. Akar ini juga tumbuh secara horizontal, berbentuk seperti pita di atas permukaan tanah, bergelombang dan berliku-liku ke arah samping seperti ular. Akar ini terdapat pada Psilocarpus granatum. Yang kelima, akar gantung atau aerial rose. Akar gantung adalah akar napas yang tidak bercabang yang muncul dari batang atau cabang bagian bawah, tetapi biasanya tidak mencapai substrat. Akar gantung terdapat pada Rhizopora, Avicennia, dan Acanthus. Yang keenam yaitu akar banir atau batres. Struktur akan seperti papan, memanjang secara radial dari pangkal batang. Akar banir terdapat pada Bruguiera gymnorrhiza, Caryopsis decandra, dan Heritiera litoralis. Yang ketujuh yaitu tanpa akar udara. Akar biasa tidak berbentuk seperti udara, contohnya pada mangrove jenis Aegiceras corniculatum, Lumnitzeera racemosa, dan Hylocarpus rumpi. Oh, ini loh yang menara itu tadi. Menara Eiffel. Apa sih? Menara Marina. Ini boleh naik gak? Ini boleh gak sih, Tar? Ayo ke atas gak sih? Tapi aku takut ketinggian, Rek. Gak apa-apa, yuk. Oke guys, jadi kita mau ke Menara Eiffel. Pasti aku takut. Boleh. Aku takut. Aku aja. Aku pengen ikut. Nekat mereka. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Salah. Kalau jangan salah. Menggok banget ya. Bisa dorong lagi. Bang, ayo bang. Sabar. Ya kenapa ketinggian, Rek? Hati-hati, Kak. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita udah di atas. Iya. Berani. Kalau naik kapal ini bisa sampai ke laut ya, sayang? Jakir gak sih? Gue cari mak. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman mangrove. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mangrove antara lain, yang pertama, gelombang laut yang minimal.
agar jenis tumbuhan mangrove dapat menancapkan akarnya, atau dalam kata lain, ombak dan arus laut yang kuat akan mengganggu perakaran mangrove. Yang kedua, salinitas payau atau pertemuan antara air laut dan air tawar. Yang ketiga, endapan lumpur sebagai substrat tumbuhnya mangrove. Yang keempat, zona intertidal atau pasang surut yang lebar, penyebab dari kegagalan penanaman mangrove. Yang pertama, gelombang dan arus laut yang kuat. Jangan menanam mangrove di tempat yang tidak pernah ditumbuhi mangrove. Lihat sejarahnya dulu, apakah tempat tersebut pernah ada mangrove atau tidak. Bila harus dilakukan penanaman mangrove, maka harus dibuat penahan atau pemecah ombak dan gelombang air laut. Mangrove biasanya tumbuh pada daerah dengan ombak dan gelombang air laut yang tenang, seperti pada muara sungai atau pertemuan air laut dan air tawar, laguna, atau di dalam teluk. Selain itu, dapat juga tumbuh pada daerah sebagian belakang terumbu karang yang cukup padat. Bibit-bibit yang belum dapat berakar dengan baik dapat dibantu dengan penggunaan pipa paralon atau PVC untuk mengurangi guncangan bibit dari gelombang laut yang kuat. Yang kedua, substrat lumpur yang mendukung. Keadaan habitat perlu mendukung pertumbuhan mangrove. Mungkin saja di tempat tersebut pernah ditumbuhi mangrove, tapi karena perubahan sifat fisik dan kimia, karena pencemaran dan sedimentasi, maka habitat tersebut tidak sesuai untuk pertumbuhan mangrove. Yang ketiga, penanaman jenis pada zonasi yang tidak tepat. Daerah mangrove terdapat zonasi pertumbuhan yang harus diperhatikan dengan baik. Jenis yang ditanam bukan pada zonasinya akan mengalami kegagalan. Zonasi hutan mangrove dapat ditinjau dari dua segi, yaitu zonasi menurut jenis yang dominan dan juga zonasi menurut penggenangan. Zona yang dominan seperti zona Rhizopora karena didominasi oleh Rhizopora sp atau zona Sonetatia yang didominasi oleh Sonetatia sp. Sedangkan zonasi menurut penggenangan dibagi menjadi zona proksimal, middle, dan distal. Untuk penanaman mangrove pada zonasi Sonetatia, sebaiknya dipergunakan jenis Sonetatia sp atau daerah yang didominasi dengan Rhizopora, dipergunakan Rhizopora sp. You give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right.